Perkenalkan, nama saya Adeli Fodesiaska. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NPM saya 2488 2010 43. Astacita adalah konsep visi yang terdiri dari 8 poin atau misi untuk mencapai tujuan tertentu. Astacita Prabowo Gibran yang ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Poin ini merupakan bagian dari 8 misi yang disebut Astacita yang bertujuan mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. A few moments later. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Sementara itu, mendorong kewirausahaan dapat meningkatkan jumlah wirausaha baru dan pengembangan usaha kecil menengah. Mengembangkan industri kreatif juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang terakhir, melanjutkan pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah berencana meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. One eternity later. Astacita Prabowo Gibran yang ketiga memiliki 4 pilar utama. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Yang kedua, pengembangan industri. Mengembangkan industri yang memiliki potensi besar seperti teknologi informasi, industri kreatif, dan manufaktur. Lalu yang ketiga, peningkatan produktivitas. Meningkatkan produktivitas kerja melalui teknologi dan inovasi. Yang keempat, pengurangan pengangguran. Mengurangi pengangguran dengan menciptakan kesempatan kerja baru. Lalu untuk yang kelima, perlindungan pekerja. Meningkatkan perlindungan pekerja melalui peraturan dan kebijakan yang jelas. Lalu ada mendorong kewirausahaan. Yang pertama, pengembangan UKM. Meningkatkan dukungan untuk pengembangan usaha kecil menengah melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar. Yang kedua, ekosistem wirausaha. Membangun ekosistem wirausaha yang kondusif melalui kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi. Yang ketiga, kesadaran wirausaha. Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap wirausaha. Yang keempat, program inkubator. Pengembangan program inkubator untuk mendukung pengembangan usaha baru. Lalu yang kelima, pembiayaan wirausaha. Menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi wirausaha. Lalu setelah itu ada mengembangkan industri kreatif. Yang pertama, industri kreatif. Mengembangkan industri kreatif seperti film, musik, seni, dan juga desain. Yang kedua, pariwisata. Mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang ketiga, produk kreatif. Mengembangkan produk kreatif dengan nilai tambah tinggi. Lalu keempat,
ekosistem kreatif. Membangun ekosistem kreatif yang kondusif melalui kerjasama. Yang kelima, perlindungan hak cipta. Meningkatkan perlindungan hak cipta untuk melindungi karya kreatif. Lalu selanjutnya ada melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang pertama, infrastruktur transportasi. Mengembangkan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan juga bandara. Lalu yang kedua, ada infrastruktur energi. Mengembangkan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik dan transmisi. Yang ketiga, infrastruktur komunikasi. Mengembangkan infrastruktur komunikasi seperti jaringan, internet, dan juga telepon. Lalu yang keempat, ada infrastruktur air. Mengembangkan infrastruktur air seperti bendungan dan sistem irigasi. Lalu yang kelima, infrastruktur pendidikan. Mengembangkan infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan juga universitas. Lalu adapun manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, menciptakan kesempatan kerja baru. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat, meningkatkan keseimbangan ekonomi regional. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun juga tantangannya, yang pertama, mengatasi kesenjangan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, menghadapi perubahan teknologi. Lalu yang keempat, mengatasi korupsi dan birokrasi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat. Di sini ada strategi implementasi. Yang pertama, kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan peraturan yang jelas. Yang ketiga, peningkatan investasi pada infrastruktur. Yang keempat, pengembangan program pelatihan dan pendidikan. Lalu yang kelima, pemantauan dan evaluasi program secara berkala.